good morning my students. How are you today? How's everything? How's your holiday? Selamat pagi anak-anakku sekalian, anak-anak ibu cintai, anak-anak yang ibu banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? I hope you are good. Ibu harap hari ini kalian dalam kondisi yang baik. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi ini kita memang masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Kita masih menyelenggarakan pembelajaran secara virtual seperti ini. Ibu harap kalian tetap semuanya bisa sehat, bisa menjaga kesehatan, bisa juga menjaga jarak, dan yang pasti bisa menghindari kerumunan. Teman-teman sekalian, anak-anakku yang ibu banggakan dan yang ibu cintai, di masa pandemi ini kita sudah melewati beberapa waktu dari bulan Maret mungkin ya sampai minggu ini. Kita sudah beberapa bulan dan ibu yakin kalian semua pasti sangat merindukan teman-teman kalian, merindukan situasi sekolah. Ibu juga demikian, jadi kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan semoga kita bisa bertemu lagi, bertatap muka dan belajar lagi, menuntut ilmu lagi. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, di pagi hari ini, di minggu yang pertama, ibu ingin bertanya. Okay, the first question from me is, do you still remember me? Yeah, after long time ago, ya. Masih ingat sama ibu? Siapa ibu? Setelah beberapa waktu yang sudah lewat, ibu harap kalian masih mengingat Ibu Rika ya. Kalau kalian lupa sebagian, ibu masih mengajar bahasa Inggris, belum mengajar mata pelajaran yang lain. Betul, karena kalian ibu hanya di pelajaran bahasa Inggris. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, hari ini at the first week, di minggu yang pertama, kita semua belajarnya seperti ini, seperti virtual. Tidak bertemu secara langsung, walaupun sebetulnya banyak hal yang ingin ibu sampaikan secara langsung, tetapi tetap saja ini mengefektifkan langkah kita. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi BDR merupakan solusi untuk saat ini belajar dari rumah di tengah pandemi yang sedang terjadi di seluruh dunia. Baik, untuk tahun ini ya, this is my first year. Ini adalah tahun pertama ibu mengajar kelas 11. Jadi kalau misalnya ada sebagian dari kelas 11 bertanya, wah kenapa nih gurunya Bu Rika lagi? Bosen, gak mau. Mohon maaf sekali karena gurunya masih ibu, tetapi ibu yakin kita masih bisa bekerja sama di waktu ke depan atau waktu yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai, di minggu ini biasanya ibu mengawali pelajaran bahasa Inggris wajib itu dengan membuat kontrak belajar, kemudian menjelaskan peta materi apa saja yang akan kita bahas, dan yang ketiga bentuk evaluasi. Kita biasanya melakukan evaluasi itu seperti apa, kemudian penilaian yang ibu gunakan juga menggunakan penilaian seperti apa. Walaupun langkah kita terbatas karena pandemi corona ini, semoga tidak membatasi apa yang bisa kita explore, apa yang bisa kita tetap lakukan di rumah aja, walaupun mungkin tidak semaksimal biasanya, tetapi insya Allah membuahkan banyak hikmah. Baik, anak-anakku sekalian, untuk peta materi kelas 11, ibu akan jelaskannya menggunakan slides nanti setelah ini, karena materinya cukup banyak, dan nanti juga ibu akan memberikan buku elektroniknya. Buku elektronik ini panduan untuk kalian mengerjakan tugas di rumah, kemudian mencari materi, dan tentu saja nanti ada beberapa informasi tambahan tentang materi-materi yang terkait. Jadi untuk kelas 11 berbeda dengan kelas 10, kalian akan menemukan bahasa Inggris hanya satu kali satu minggu, yaitu 2 jam pelajaran. Kalau kelas 10 kan kalian dulu belajar bahasa Inggris lintas minat, bahasa Inggris wajib, ada 2 kali bertemu dengan Ibu Rika dan dengan Pak Yusuf. Dan untuk tahun ini kalian hanya akan bertemu dengan Ibu. Jadi mohon maaf, walau bosan kita harus menyelesaikan itu semua. Dan Ibu harap kita bisa bekerja sama.
Oke, untuk peta materi kelas 11 itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Yang terpenting adalah kita harus bisa mencapai itu semua. Dan di peta materi itu juga nanti ada 11 hal yang memang Ibu sampaikan. Nanti kalian bisa kalian lihat setelah Ibu sampaikan. Tetapi untuk di minggu yang pertama itu materinya adalah tentang expressing something. Expressing something ini mengungkapkan sesuatu. Dalam bahasa Inggris ini tentu saja ada tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya juga supaya kalian bisa melakukan transaksional atau interpersonal. Jadi kalian bisa menggunakan ekspresi atau ungkapan dalam mengungkapkan. Yang pertama namanya offers, yaitu menawarkan sesuatu, dan yang kedua yaitu giving advice atau memberikan saran. Nah, nanti di materi itu Ibu akan berikan penjelasan dan pemahaman bagaimana sih kalau misalnya kalian memberikan ungkapan menawarkan sesuatu, kemudian bagaimana kalian akan memberikan saran tentang sesuatu, dan tentu saja nanti we are going to learn from gambits. Jadi ada beberapa kata yang akan mendukung kosakata kita dalam mengungkapkan, dan at the first time you have to listen first. Jadi kalian tetap harus mendengarkan terlebih dahulu how to express, how to spell, how to read expression. Nanti Ibu guide kalian semua untuk mempelajari itu semua. Nah, of course nanti kita di akhir pembelajaran akan bertemu dengan yang namanya bentuk evaluasi. Nah, nanti untuk sistem pembelajarannya itu berbeda. Jadi yang pertama ada yang dinamakan pembelajaran daring, yang kedua ada yang dinamakan pembelajaran luring. Nah, kalau yang pembelajaran daring ini, yang dalam jaringan ini bisa kalian temukan di Google Classroom yang sudah di-download masing-masing dan sudah include ke dalam grupnya masing-masing. Nanti tugasnya akan tertaut di situ. Nah, bagaimana dengan yang bentuk luring? Nah, kalau yang luring itu nanti mungkin tugasnya bisa Ibu sebar via WhatsApp ya. Jadi nanti WhatsApp grup kelasnya juga tolong dipantau. Nanti 1 minggu kita belajar menggunakan Google Classroom dan 1 minggu lagi kita akan menggunakan WhatsApp ya. Jadi kalau selama menggunakan WhatsApp kita dibantu oleh buku yang Ibu berikan tadi, disampaikan Ibu di awal, dan ketika pembelajarannya di dalam jaringan kita akan menggunakan Google Classroom. Dan of course you have to submit the task. Nanti kalian akan diberikan tugas dan masih harus mengumpulkan tugas, tetapi itu tidak membebani kalian ya. Jadi semuanya bisa saling bertanya, atau mungkin kalau ada materi yang tidak paham boleh langsung di komen, boleh langsung ditanyakan di WA ke Ibu Rika. Saya harap semua siswa sudah punya nomor saya dan boleh ditanyakan kapanpun kalian tidak mengerti. Nah, itu di minggu pertama Ibu mengajar. Jadi di minggu pertama Ibu mengajar itu lebih ke sebetulnya biasanya kalau tidak ada masa pandemi ini ada kontrak belajar, kemudian ada pembahasan peta materi, yang ketiga adalah bentuk penilaian, dan yang terakhir biasanya kita menyepakati dari kontrak tersebut bagaimana kehadiran kita. Nah, karena sekarang kita mengalami pandemi ini COVID-19 sehingga kita tidak bisa melakukan itu, tetapi kita masih bisa mengefektifkan dan mengeksplor apa yang kita bisa. Jadi anak-anakku sekalian, kalian harus tetap sehat, harus tetap mengikuti tugas, dan yang pasti harus mengikuti protokol kesehatan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak boleh saling berkerumun. Kalau belajar tidak, tetapi main di rumah teman juga itu tidak boleh. Itu pesan Ibu. Kemudian selamat bekerja sama selama 1 tahun ke depan dalam bahasa Inggris wajib. Semoga kita semua bisa bekerja sama dengan baik. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang mau kalian sarankan untuk pembelajaran, Ibu tunggu kritik dan sarannya juga, boleh via WhatsApp, boleh via komen. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang Ibu sudah membuat material mappingnya, peta materinya.
Pertama yang akan dibahas adalah peta materi khusus kelas 11 baik program IPA maupun IPS. Jadi materi kelas 11 ini akan kalian peroleh selama 1 tahun ke depan dan dibagi menjadi 2 semester. The first semester itu semester pertama kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 material. Jadi kita punya 6 materi yang hendak kita sama-sama pelajari untuk di semester pertama ini. Di semester pertama di first week, di minggu pertama, kita akan dihadapkan dengan materi expression atau expressing something atau mengungkapkan sesuatu. Ada 2. Yang pertama adalah giving advice. Advice itu adalah saran dalam bahasa Indonesianya. Kemudian offering something atau menawarkan sesuatu. Nah, kita akan belajar bagaimana cara memberikan saran terhadap seseorang, bagaimana menerima saran seseorang, dan juga bagaimana menawarkan sesuatu kepada seseorang. Juga termasuk ketiga unsur. Ada yang pertama adalah accepting, kemudian declining, yang ketiga adalah refusing. Accepting itu artinya menerima respon tersebut, kemudian declining itu menolak, sama dengan refusing juga tidak memberikan jawaban positif. Materi yang selanjutnya yaitu masih tentang expressions. Jadi ekspresi dalam bahasa Inggris itu tidak hanya mengungkapkan dalam bentuk bahasa secara langsung, tetapi menangkap makna dan juga mengetahui dari percakapan yang terjadi, misalnya dari contoh-contoh percakapan yang nanti sudah ada di dalam buku yang dibagikan oleh ibu. Materi yang kedua itu tentang mengungkapkan pendapat. Nah, di sini kita semua akan belajar bagaimana cara mengungkapkan pendapat. We learn a lot of gambits, jadi kita akan belajar banyak sekali kata-kata bantuan untuk mengungkapkan pendapat supaya pendapat kita bisa tersusun secara rapi dan kemudian sesuai dengan aturan yang sudah kita pelajari. Di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang hope atau harapan. Nah, biasanya pola harapan, ungkapan harapan ini yang berubahnya adalah genre structure yang kita gunakan, struktur kalimat yang kita gunakan juga berbeda. Jadi kalau misalnya ungkapan opinions itu kita lebih ke present tense, kalau hope itu harapan itu adalah untuk someday, suatu hari, lebih ke perfect tense. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat harapan di masa yang akan datang. Betul sekali. Jadi future perfect tense. Terima kasih sudah mengingatkan. Kemudian materi selanjutnya adalah invitation. As usual, ini adalah materi yang mungkin kalian sudah pernah dapatkan di SMP. Tidak asing lagi dengan kata invitation yang artinya adalah undangan. Nah, di sini ada formal invitation, artinya adalah undangan bentuk formal. Ada 2 bentuk, yaitu written and spoken invitation. Jadi ada undangan itu yang bersifat tertulis. Contohnya kita sering sekali kalau sekarang sudah zaman semuanya bisa kita dapatkan di handphone. Bisa kita dapatkan undangan itu via pesan-pesan singkat broadcast, jadi written invitation namanya. Kemudian ada juga yang kedua yaitu spoken invitation, artinya yaitu undangan secara lisan. Ini juga sering kita dapatkan ketika kita berkomunikasi dengan teman kita secara langsung. Dan yang kelima, the fifth material is about private letter. Still remember about that word? The word letter is surat dalam bahasa Indonesia. Jadi private letter itu artinya adalah surat pribadi. Jadi bagaimana kita mempelajari tentang surat pribadi sederhana. Mungkin secara
fisiknya sudah tidak zaman kita mengirim surat, tetapi private letter ini bisa kita gunakan untuk saat ini disesuaikan dengan internet, kemudian media-media yang ada. Jadi private letter ini tetap ada, hanya mungkin medianya lebih berkembang. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, ya materi dalam peta materi yang Ibu sudah petakan, yaitu kita akan belajar tentang text procedure atau dalam bahasa Inggrisnya procedure text. Yang artinya dalam bahasa Indonesianya text procedure atau kiat-kiat atau tips berbentuk manual maupun otomatik yang biasanya kita bisa baca petunjuk dalam suatu produk dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara memahami, bagaimana cara merespon, dan bagaimana cara membuat teks prosedur namanya. Oke, selanjutnya itu adalah materi-materi yang hendak kita pelajari di semester 1 ini. Ibu berdoa semoga kita semua bisa untuk mengikuti materi ini sampai dengan selesai, terlepas dari materi ada atau tidak ada. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi materi yang akan kita dapatkan ketika semester 1. Sekarang kita lanjutkan di semester 2 atau semester yang akan datang. Wah, kalau lihat materi, rincian materi, seperti halnya kita akan segera naik kelas. Tidak terasa ya 1 tahun. Padahal ini hanya rincian materinya saja. Tidak apa-apa, semoga kita semua tetap semangat belajar walaupun situasinya mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Baiklah, teman-teman sekalian, kita lihat peta materi di semester 2. Sekarang kita lihat Ibu di sini sudah punya 6 pokok bahasan. 6 pokok bahasan bahasa Inggris wajib ini insya Allah akan kita pelajari di semester 2. Yang pertama, di pertemuan awal kita akan belajar tentang passive voice atau dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat pasif. Nah, kalimat pasif ini mungkin tidak tidak aneh lagi untuk semuanya, karena kalimat pasif ini sering sekali kita temukan, sudah sering kita pelajari dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nanti kita tinggal adaptasi saja dengan peraturan bahasa Inggris sehingga tidak ada yang sulit. Oke. Yang kedua, materi di dalam peta materi ini bisa kalian lihat. Yang kedua yaitu tentang conditional sentence atau kalimat pengandaian. Nah, ini juga bukan hal yang susah dan mungkin sebetulnya sudah kita pelajari semenjak kita duduk di bangku SMP atau ketika kita kelas 10 kemarin, yang namanya mengandaikan sesuatu terjadi atau memiliki salah satu imajinasi untuk dilakukan, itu masuknya ke kalimat conditional sentence atau dalam bahasa Indonesianya dinamakan kalimat pengandaian. Nah, dalam bahasa Inggris tentu saja dengan kalimat pasif ini memiliki tata grammar tersendiri, tata structure tersendiri. Jadi nanti kita semua hanya perlu memperhatikan bagaimana pola perubahan tersebut, dan tentu saja kita harus punya modal mengetahui tenses apa yang digunakan dan bagaimana perubahannya. Itu saja 2 kuncinya untuk mengetahui perubahan kalimat pasif dan juga kalimat pengandaian. Nah, kalau misalnya anak-anak sekalian perhatikan di 4 materi terakhir, 3 materi ini bersifat sama. Kenapa Ibu kata bersifat sama? Karena ketiga materi yang ada di sini itu berdasarkan based on the text atau berdasarkan bacaan. Yang pertama di sini kita akan dihadapkan dengan report atau factual report. Jadi ada salah satu teks dalam bahasa Inggris dinamakan teks faktual yang isi tensisnya hampir semua 100% itu bersifat faktual, dan biasanya tenses yang digunakannya pun adalah present tense. Nah, ini akan kita gali bagaimana cara kita memahami teks faktual report teks dengan berbagai macam judul, bagaimana kita bisa membedakan antara teks faktual dengan eksposisi analisis, misalnya dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggrisnya dinamakan analytical exposition. Nah, jadi sebetulnya dalam kelas exposition itu ada 2 jenis.
Yang pertama ada yang bersifat analytical dan yang kedua ada yang bersifat hortatory exposition. Oke. Selanjutnya materi yang kelima bisa kalian lanjutkan. Yang kelima ini ketika kelas 10 kalian bersama ibu sudah belajar tentang biography about someone famous gitu ya. Jadi seseorang yang terkenal, biografinya sudah kita pelajari dan di sini kita juga akan mengulas kembali pelajaran yang sudah kita pelajari, hanya lebih ke kalau kelas 10 mungkin kalian hanya lebih ke arranging the text, menyusun teksnya. Kalau kelas 11 kita akan lebih ke mengarang short biography-nya atau biografi singkat itu bagaimana how we create about someone's biography. Bagaimana kita menulis tentang biografi seseorang. Dan the last material, nah ini biasanya di setiap jenjang kelas 10, 11, 12 kalian akan dihadapkan dengan yang namanya materi song atau lagu. Ini bukan hanya sifat hiburan semata, tetapi biasanya dari materi ini kita banyak belajar beberapa hal. Yang paling penting kita akan belajar tentang translationnya atau terjemahannya, karena biasanya ini menyangkut dengan proverbs yang digunakan atau peribahasa yang digunakan, kemudian majas juga yang digunakan dalam bahasanya. Biasanya kita akan belajar di song ini, dan biasanya ibu nanti menentukan satu song untuk dianalisis, satu song untuk difahami dan dipelajari, baik itu struktur kalimatnya, baik itu isi dari lagunya, dan juga tata bahasa dan grammarnya. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah peta materi untuk kelas 11. Nah, jadi kalau misalnya kita runtutkan dari awal sampai akhir, tentu saja banyak ya materi yang harus kita pelajari, tetapi jangan menyerah karena semua akan terasa menyenangkan jika hati kita menyukai pelajaran tersebut. Jadi, lakukan semua pelajaran itu dengan hati yang terbuka, hati yang ikhlas. Insya Allah itu akan membantu kalian semua dalam memahami materi bahasa Inggris. Oke, itu saja mungkin yang ingin Ibu sampaikan tentang peta materi kali ini. Terima kasih sudah selesai dengan pertemuan di awal minggu pertama ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kalian yang mendengarkan dan juga untuk Ibu yang mengulas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. See you next week. Thank you. Stay healthy, stay at home, and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.